Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Meladi. Saya berasal dari kelas 3H. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan memproses tentang normalisasi database tentang data PT. Di sini kita akan pertama kali kita membuat sebuah tabel tentang normalisasinya. Di sini terdapat atribut, ada atribut ganda yang di sini terdapat atribut ganda. Di sini sebenarnya kita akan mengubah menjadi bentuk 1 NF atau disebut dengan normalisasi pertama. Karena kita ingin mengubahnya menjadi bentuk 1 normalisasi pertama, maka syaratnya yaitu dia harus atributnya itu tunggal, tidak boleh lebih dari 1. Maka di sini kita langsung aja copy. Kita copy dulu yang di sini, yang normalisasinya. Kita copy, kita pindahkan ke sini, kita paste. Di sini kita bentuk satu itu kita ubah yang yang menjadi tunggal, atributnya harus menjadi tunggal. Sini kita tulis dan inilah bentuk dari normalisasi pertama, karena di syarat itu tidak boleh lebih dari 1 atributnya. Jadi sudah sesuai. Marilah kita lanjut ke bentuk keduanya. Bentuk kedua, normalisasi. Bentuk kedua normalisasi, di sini kita mempunyai syarat, yaitu dia harus memenuhi kriteria 1NF, harus memenuhi kriteria normalisasi pertama. Terus semua kolom yang bukan merupakan satu key harus bergantung secara penuh dengan satu primary key. Kita harus memenuhi tabel yang bentuk F1 itu mencari semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Dia harus bersifat parsial yang bergantung pada primary key. Di sini kita bisa mendapatkan yang pertama, di sini ada nomor proyek, primary key-nya, dan sini ada nomor pegawai. Kita langsung saja di sini copy aja nomor proyek sama nama proyek. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Dapatlah tabel pertama, yaitu tabel pertama kita yaitu tabel proyek. Yang pertama kita tabel proyek, terus di sini kita buat sini yang keduanya yaitu tabel pegawai.
baru kita copy dari sini sampai besar gaji, kita copy paste. Inilah bentuk dari normalisasi yang kedua, yaitu terdapatnya di sini tabel proyek sama tabel pegawai. Selanjutnya di sini kita akan membuat bentuk NF ketiga. Selanjutnya yaitu bentuk ketiga dari normalisasi. Di sini syaratnya yaitu kita memakai syarat harus memenuhi kriteria dua normalisasi kedua. Terus yang kedua, tidak ada kolom yang transitif. Terus yang terakhir, syarat terakhir yaitu kolomnya tidak bergantung pada kolom yang bukan kayak lainnya. Seperti contoh, di sini terdapat besar gaji. Dia tidak bergantung kepada nomor pegawai, atribut nomor pegawai. Dia hanya bergantung kepada golongan. Namun nomor pegawai dia di sini nyambung ke nama pegawai sama golongan. Jadi di sini kita harus memisahkan golongan dan besar gaji untuk volume kunci secara parsial untuk melakukan normalisasi ketiga. Pertama kita buat copy paste ini saja dulu. Tabel proyek, kedua tabel pegawai. Barulah ketiga itu tabel golongan. Kita copy, kita paste. Kita copy, kita paste. Sini kita harus menambahkan satu lagi, yaitu nomor golongan. Inilah bentuk dari normalisasi yang ketiga. Barulah kita langsung ke ARD-nya saja. Selanjutnya ini di RDD. Pertama kita buat entitas pertama. Sorry, salah. Tekan sini, kita buat entitas pertama yaitu tabel proyek. Di sini atributnya yaitu nomor proyek sama nama proyek. Pertama kita buat nomor. Sini logical, di sini varchar. Di sini kita menggunakan primary ID. Terus selanjutnya yang keduanya nama proyek. Sini logical, di sini kita menggunakan mandatory, sini varchar.
baru kita apply, baru kita klik OK. Dapatlah entitas pertama. Terus entitas kedua yaitu tabel pegawai. Di sini atributnya yaitu nama pegawai sama golongan. Sini logical, varchar. Di sini kita menggunakan primary ID. Terus atribut kedua nama pegawai, logical. Di sini varchar. Di sini kita menggunakan mandatory. Terus yang ketiga yaitu golongannya. Di sini yaitu varchar mandatory, kita aplikan, kita oke kan. Nah, baru dapatlah kita dua di sini, dua tabel entitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabel golongan. Di sini atributnya yaitu nomor golongan. Di sini logicalnya varchar. Di sini kita menggunakan primary ID. Selanjutnya atribut keduanya yaitu golongan. Sini varchar juga. Kita di sini mandatory. Atribut ketiganya yaitu besar gaji. Di sini logical. Di sini varchar. Di sini kita menggunakan mandatory. Terus kita aplikan saja. Baru kita klik OK. Dah. Di sini terdapat 3 entitas yang sudah saya buat, yang sesuai dengan data PT terhadap database tadi. Di sini kita membuat relasi antar entitas. Yang pertama, kita di sini menggunakan one to many. Jadi tabel proyek, tabel pegawai. Di sini saya akan membacakan menjelaskannya. Di sini tabel proyek bisa mendapatkan pegawai satu atau lebih dari satu pegawai. Kalau pegawai hanya bisa memasuki sebuah proyek hanya satu pegawai. Satu pegawai hanya bisa memasuki satu proyek, mendapatkan sebuah proyek satu saja. Itulah relasinya. Terus selanjutnya relasi yang kedua. Di sini tabel pegawai sama tabel golongan. Di sini relasi yang kedua saya akan menjelaskan. Tabel golongan ini bisa satu atau lebih dari satu pegawai dapatkan. Kalau pegawai hanya bisa mendapatkan satu golongan saja. Dan selanjutnya baru kita buat engineer modelnya. Kita buat modelnya dulu. Bentuk modelnya kita checklistkan semua sudah. Dan langsung saja engineer.
Inilah bentuk model dari database yang tentang data PT yang saya buat tadi. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.